Bapak para ibu hadirin hadirat, dados ada sebuah amanat yang besar yang menjadi tanggung jawab daripada Nahdlatul Ulama. Amanat menika antara lain berupa ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Halo? Niki kok wis padha pelengakan dhewe-dhewe. 10 menit mon, 10 menit ya. Amanat, 3 amanat besar yang diamanatkan pada semua warga Nahdlatul Ulama, khususnya para pengurus inggih menika ekonomi umat, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan alhamdulillah berangsur-angsur terus mulai bisa bersaing. Kita sampun gak ada unu-unu di samping stay NU, bahkan Ma'had Ali yang ada di beberapa pondok pesantren. Pendidikan mulai kita bisa merangkak, mau sebentar lagi bisa bersaing. Bahkan dokter-dokter dari Nahdlatul Ulama masih minim sekali. Secara keseluruhan di Indonesia, satu dokter minimal menangani pasien minimal 100 pasien. Bayangkan satu dokter menangani 100 pasien. Benten kali gini Singapura dan lainnya. Satu dokter bisa 1 pasien. Tapi Indonesia satu dokter bisa 100, sehingga dokter sisi toleng. Nggih. Nek ono tawaran yang lebih tinggi, dia akan menerima yang lebih tinggi. Sing niki ditinggal. Banyak rumah sakit yang sudah punya dokter, tapi karena ngiler, karena tertarik dengan tawaran di luar, akhirnya banyak meninggalkan tugas-tugas pokoknya. Lah niki harus dilahirkan dari segi pendidikan, terutama dokter. Insya Allah saya punya teman di Jakarta, ya. Winginane pun mengumpulkan, dipundalkan dokter-dokter Nahdlatul Ulama, rumah sakit dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, winginan pun sebagian dikumpulkan, akan diberikan sebuah harapan-harapan, apa pelatihan, apa tata cara pengelolaan, bahkan bagaimana bisa membeli obat yang murah. Niki sudah mulai. Harapan kita setelah RSI Nahdlatul Ulama Gus Dur, Abdurrahman Wahid berdiri, mugi-mugi lahirlah dokter-dokter yang ditangani oleh anak-anak kedung adem mriku piyambak. Allahumma. Yang kedua adalah masalah pendidikan, lajeng kesehatan dokter. Yang ketiga ekonomi. Ekonomi sampai sekarang terus berjuang. Ngeten para bapak, para ibu. Ekonomi selama ini kenapa Nahdlatul Ulama sangat kesulitan? Karena ada kekuatan-kekuatan besar yang tidak menginginkan Nahdlatul Ulama kuat di bidang ekonomi. Iki sampean kula sandani, tak kandani sampean nggih. Kapanane kula di Jakarta, mau ke Surabaya, pesawat terakhir, penerbangan terakhir. Tiba-tiba kalau dicegat dengan beberapa pemuda, lari-lari nem-nem NU, diajak ketemu dengan beberapa pengusaha konglomerat besar, bahkan sebagian adalah 9 naga. Semerap 9 naga. Salah satu 9 naga niki kekayaannya, kesugihane, satu orang ada yang punya aset kekayaan melebihi daripada 51% kekayaan seluruh bangsa Indonesia niki. Wong siji kesugihane luwih saka 51%. Semerap nggih, dereng tahu pireng nggih. Kula nggih mboten percaya pertama. Kula tanglet teng Wakil Presiden Pak JK. Apa betul Wakil Presiden ada satu gelintir manusia
punya kekayaan melebihi daripada 51% kekayaan bangsa Indonesia. Tidak betul memang. Ada. Ngaten. Lah kalau naga 9 ini dikumpulkan kurang lebih ada 18 manusia, gelintir manusia, maka kekayaannya mencapai tidak kurang 82%. Sama tahu ngitung kekayaan Indonesia? Dereng tahu ya? Wis rungokno ae nek durung tahu. 82%. Berarti yang 80% didom umat Islam yang kaya-kaya kayak Pak JK, Pak Khairul Tanjung, Pak Aksa, sinten malih sing sugih-sugih teng Bojonegoro niki. Itu hanya uman 18%. Lah nek sampean sing teko niki uman pinten kinten-kinten? Pinten persen? Lah Pak JK, Pak Khairul Tanjung, Pak siapa yang kaya raya itu? Itu cuma 18%. Sampean kira-kira uman kuku ireng nih kita. Allah salam Muhammad. Akhirnya apa, saya datang ke tempat itu, pertemuan itu yang diadakan di Kemayoran, di gedung yang bekas PRJ Jakarta. Begitu kalau turun masuk ke lobi, diberitahu ada kiai dari PBNU datang. Tiba-tiba yang duduk-duduk ini berdiri, lari kecil mendatangi kulo, duge marani kulo, jabat tangan sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih. Semua mengucapkan terima kasih NU. Nah, kulo nggih denger-denger. Iki kok wong padha ngucapno terima kasih NU, matur nuwun NU. Kulo dereng kenal. Setelah dikenalkan, ini namanya Pak Aguan. Sebenarnya Pak Aguan sing ada Podomoro, nggih, sing ono kasus niki Laut Jakarta diuruk, reklamasi, sing kiambake gak ada perusahaan agung Podomoro, niki nek sugene didom nanggone kekayaan didom nanggone Kecamatan Kedung Adem, nggih. Niki kelep. Sama niki kelelep ambek duwike Agung Podomoro niki wau. Saking akeh. Ada Michael sinten, ada Murdayapo. Nggih. Kal istrine Siti Murdayapo dan banyak sekali. Semua mengucapkan terima kasih NU. Setelah saya tahu loh, kenapa wong soge-soge konglomerat sebagian dari naga kok matur nun dumateng Nahdlatul. Akhirnya kalau pikir, oh mereka bisa kaya, bisa menjadi konglomerat, bisa menjadi sebagian dari naga 9 karena barokai keberadaan daripada Nahdlatul Ulama di negara Indonesia ini. Barokai sampean, Pak. Itu istilah gampangi. Keberadaan sampean ini menjadikan mereka sukses. Kenapa? Wong NU gak tahu demo. Wong NU gak tahu berontak. Wong NU tidak pernah memberhentikan penguasa di tengah jalan. Wong NU ikhlas-ikhlas. Cuma keliru ndeke ikhlasi. Ikhlas sing gak tepat. Kita ini sudah kekayaan kita ini diperes oleh mereka. Orang kaya-kaya itu mengambil kekayaan kita. Makanya Bapak Kapolri mengakui bahwa bangsa Indonesia ini dibangun oleh dua organisasi yang terbesar memiliki saham adalah Nahdlatul Ulama. Jadi NU diakui sebagai pemegang saham terbesar berdirinya negara Indo. Diakui sebagai pemegang saham, tapi dividennya tidak tahu nerimo. Ya, inilah NU terus tiang-tiang harus berubah. Semula kita diolok-olok NU iku nasibe api, nasabnya bagus,
nisabnya berlebihan tapi nasibe sing durung. Nasabnya apik, nasabnya bagus, nisabnya berlebihan tapi nasibnya sing. Kenapa? Karena ikhlas yang tidak pada tempatnya. Dudukan diberikan orang yang akhirnya orang ini ngeriwui, bahkan napa ngenes-ngenesi NU. Mulai sakniki tapi dengan cara yang baik. Ayo kita rebut kekuasaan-kekuasaan itu, tapi dengan yang cantik. Selama ini kita berikan kekuasaan kepada mereka, jabatan dipek mereka, iya gitu. Tapi malah kita sengsara. Ayo kita ambil itu hak kita. Nggih napa mboten? Tapi dengan cara yang baik. Jadi nek ana wong saiki NU geragas jabatan, ndak geragas. NU kok napa ngoyo jabatan, minta-minta, ndak. Kami selama ini ndak pernah minta jabatan. Nggih? Kami memang ingin mengambil jabatan itu karena itu hak kita yang diambil oleh orang lain. Loh kudu ngoten. Nggih, itu hak kita yang diambil. Akhirnya apa? Mereka ambil, ekonomi dipegang mereka. Hak kita, nisab kita berlebihan diambil mereka. Akhirnya nasib Nahdlatul Ulama ya ngeten iki wae. Napa? Nasibnya ya napa? Nggih kok sampean ngeten iki. Tapi insya Allah masih nasibnya kayak ngene, ngelosot duk ngisor, dijak urunan bangun RSI, bangun masjid, gak sampai 2 tahun selesai. Sanggup? Insya Allah. Memang NU itu singkatan di samping Nahdlatul Ulama, singkatan narik urunan. Lupet estu NU narik tiang biyen awal daftar NU itu bayar. Kenapa? NU itu diarteni nitip urip. Dandani awak nitip urip. Jadi wani bayar biyen. Makanya nggone ada RT itu masih ada urunan itu wonten. Jadi nek ono mangke panitia narik urunan, yaitu antara lain. Jangan disepelekan itu. Kalau winginane kula teng Turki, terus teng Bosnia. 10 hari, alhamdulillah di Turki ketemu dengan 4 lembaga. Akhirnya mereka bersedia kerjasama dalam pendidikan, mau mengeluarkan, memberikan beasiswa pada anak-anak kita yang mau belajar di Turki. Untuk belajar tentang sains, teknologi, dan lain sebagainya, atau masuk di organisasi perguruan tinggi ilahiyat keagamaan. 4 siap. Monggo putra putri panjenengan kalau yang ingin belajar ke sana daftar ke PBNU. Saya bawa ketua Lazisnu dan akhirnya ke Bosnia 3 hari. Ternyata Bosnia lebih parah daripada Indonesia umat Islamnya. Akhirnya Lazisnu nyumbang di Bosnia sana. Winginane kurban kirim kewan kurban teng Bosnia. Jadi NU iso nyumbang umat Islam di Bosnia. Winginane ada TKW yang diancam hukuman mati di Saudi. Bisa diselamatkan kalau bayar denda. Akhirnya Nahdlatul Ulama melalui Lazisnu nyumbang 12,5 miliar. Ini tanda-tanda nih. Insya Allah sekedap malih Lazisnu di Kedung Adem akan punya kemampuan yang dahsyat. Pokoknya ayo NU terus semangat. Ya lal watonnya ngeten iki lho terus nggih. Ini insya Allah yang menjadikan kita tumbuh semangat kita. Oleh karena itu muga-muga pembangunan yang akan dilaksanakan Allah memberikan kemudahan-kemudahan ya.
Sedikit wau Pak masalah merat wau dereng kula terangaken. Akhirnya pikiran kula ngeten, kenapa orang kaya-kaya kok mengucap terima kasih? Padahal umat Islam Nahdlatul Ulama masih seperti ini keadaannya. Pikiranku, oh kalau begitu mereka menginginkan NU tidak boleh mati, NU tidak boleh bubar, NU boleh besar, tapi sekali-kali NU jangan kuat. Karepane niku ngoten. Sebab nek kuat mereka berbahaya. Nek NU kuat semua akan diambil oleh Nahdlatul Ulama. Ayo sakniki kula takon, sampean pengin kuat napa tetep kayak ngeten iki? Kepengin kuat napa tetep kayak ngeten iki? Kuat nggih? Insyaallah. Semangat pengabdian kita, khidmat kita. Ayo nek NU duwe gawe ojo eman-eman. Insyaallah NU akan diberikan kekuatan oleh Allah. Demikian ingkang saged kula aturaken muga-muga wonten guna manfaatnya. Wangsul dugi mriki disepuro kabeh dosane. Diterima amale. Keluargane dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Utang-utange kesaur. Utang tahunan, utang bulanan, utang mingguan, utang harian, utang jam-jaman, utang menit-menitan. Muga-muga sakit kesaur kabeh. Tapi aja amin tok ambek nyaur.